Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nilam Sari Kusumastuti SSI MSc dan anggota-anggota kelompok kami. Saya Feni Silvana dengan NIM H1011221068. Saya Adisa dengan NIM H1011221010. Saya Afifah Afianti dengan NIM H1011221025. Dan saya Niken Larasati dengan NIM H1011221039. Di sini kami akan memperkenalkan tokoh matematikawan yaitu Adrien Marie Legendre. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Afifah. Baiklah, terima kasih Laras. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodata beliau. Nama lengkap beliau ini adalah Adrien Marie Legendre. Beliau lahir di Paris, Prancis, tepat pada tanggal 18 September 1752 dengan kebangsaan Prancis dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Marguerite Claudie Couang dan wafat di Paris tanggal 9 Januari 1833. Berikutnya ada riwayat pendidikan beliau. Legendre ini berasal dari keluarga kaya dan belajar di Universitas Mazarin atau juga biasa dikenal sebagai Collège des Quarts Nations di Paris. Beliau ini menerima pendidikan tingkat lanjut dalam bidang sains, khususnya matematika di sekolah-sekolah Prancis pada abad ke-18. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Laras. Terima kasih. Baik, terima kasih Afifah. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang karir beliau. Tahun 1782, Legendre mengikuti lomba menghitung proyektil yang diselenggarakan oleh Akademi Berlin. Makalah Legendre berjudul Recherches sur la trajectoire des projectiles dans les milieux resistance menjadi juara. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi titik awal bagi beliau untuk berkarir dalam bidang riset. Kemenangan Legendre juga menarik hati Lagrange selaku direktur matematika di Akademik Berlin pada saat itu. Beliau kemudian mempelajari karakteristik dan ciri-ciri elips dengan cara membuat titik-titik pada aksis dua fokus elips secara proporsional. Tidak hanya itu, beliau juga mengenalkan deret berpangkat. Legendre kemudian mengirim hasil penelitian tersebut ke Académie des Sciences di Paris pada awal tahun 1783 yang mendapat pujian dari Laplace, dan kemudian penelitian tersebut dikirim ke Akademi pada Maret 1783. Beliau lalu dipromosikan untuk mengisi jabatan kosong pada Akademi. Baik, selanjutnya Legendre menerbitkan sebuah buku tentang menentukan orbit komet pada tahun 1806. Metodenya melibatkan 3 pengamatan yang diambil pada interval yang sama dan berasumsi bahwa komet mengikuti jalur parabola sehingga berakhir dengan lebih banyak persamaan daripada yang tidak diketahui. Beliau memberikan metode kuadratur kecil untuk menyesuaikan kurva dengan data yang tersedia. Nah, karya utama Legendre pada fungsi elips muncul dalam 3 volume yang terbit pada 1811, 1817, dan 1819. Pada volume pertama, beliau memperkenalkan sifat dasar integral elips dan juga fungsi beta dan gamma. Lebih banyak lagi, hasil pada fungsi beta dan gamma muncul di volume kedua bersamaan dengan aplikasi hasil-hasilnya untuk mekanik, rotasi bumi, daya tarik elipsoid, dan masalah lainnya. Nah, kemudian yang volume ketiga sebagian besar dikhususkan untuk tabel integral elips. Beliau juga memberikan bukti sederhana bahwa phi adalah bilangan irasional dan bukti pertama bahwa phi kuadrat adalah bilangan irasional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Baik, terima kasih Laras. Selanjutnya saya akan memberitahu nih apa aja sih hasil karya yang dicapai oleh beliau. Nah, yang pertama itu ada geometri Legendre. Tahun 1794, beliau menerbitkan Elemen de Geometrie yang berisi antitesis apa yang secara umum dipercayai sebagai praktis. Buku ini sukses sebagai produk matematika di zaman revolusi yang memberi dampak besar. Nah, ada 12 edisi yang dicetak selama
beliau hidup. Sukses dengan karya geometri tidak serta-merta menempatkan beliau sebagai seorang geometer. Kiprah beliau juga menyentuh persamaan diferensial, kalkulus, teori-teori fungsi, teori bilangan, dan matematika terapan yang kemudian dirangkum dalam 3 jilid makalah berjudul Expresses du Calcul Integral pada tahun 1911 sampai 1819. Beliau kembali menuangkan pemikirannya dalam 3 jilid buku berjudul Traité des Fonctions Ellipticus et des Intégrales Euleriennes pada tahun 1825 sampai 1832. Yang kedua itu ada teori bilangan. Beliau menulis 2 jilid buku berjudul Essai sur la théorie des nombres pada tahun 1797 sampai 1798 yang membahas tentang teori bilangan, diawali dengan mengotak-atik teorema terakhir Fermat sebelum menyerah pada tahun 1825 dengan memberikan pembuktian bahwa teorema tidak dapat diselesaikan untuk n sama dengan 5. Berikutnya adalah mengkaji ulang pernyataan Euclid bahwa jumlah bilangan prima tidak terhingga. Beliau menunjukkan bahwa tidak ada fungsi aljabar rasional yang selalu dapat mengewatakan bilangan-bilangan prima. Selanjutnya ini ada buku-bukunya, bisa dilihat di layar. Dan sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Adisa. Terima kasih Feni. Selanjutnya saya akan menjelaskan prestasi dan penghargaan dari beliau. Yang pertama, juara lomba menghitung proyektil dan makalahnya diakui oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Berlin pada tahun 1782. Yang kedua, menjadi anggota British Royal Society pada 1789 dan menjadi perwira Legion of the Honor pada tahun 1851. Yang ketiga, diangkat menjadi anggota kehormatan asing dari Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Amerika pada tahun 1852. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan pribadi dari beliau. Beliau menikah dengan Kaum pada tahun 1793. Selama Revolusi Prancis, beliau kehilangan kekayaan keluarganya. Beliau menghadapi masa sulit setelah pensiun karena masalah kesehatan dan kemiskinan. Setelah sakit berkepanjangan, beliau akhirnya meninggal pada 10 Januari 1883 di Paris pada usia 81 tahun. Jasad beliau kemudian dikremasi pada 1856. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.